Saya mau menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan dari data informasi penyesuaian akhir periode. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian berdasarkan informasi di atas adalah sebagai berikut. 1. Agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 2. Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo akhir real khususnya perkiraan harta dan kewajiban. 3. Menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan pendapatan, dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. 4. Agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Rekening yang harus disesuaikan. 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Piutang pendapatan. 4. Beban yang harus dibayar. 5. Penyusutan aktiva tetap. 6. Pemakaian perlengkapan. 7. Koreksi kesalahan mencatat. Contoh jurnal penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. Contohnya neraca saldo akun asuransi menunjukkan nilai Rp 3.600.000 dan pada akhir periode informasi saldo akun menunjukkan tersisa banyak Rp 3 juta. Artinya premi asuransi yang sudah menjadi beban adalah Rp 3.600.000 kurang 3 juta sama dengan 600.000 yang harus diakui sebagai beban asuransi dan mengurangi asuransi dibayar di muka. 2. Beban sewa gedung dibayar di muka. Kasus ini sama dengan contoh nomor 1. Saldo akun sewa dibayar di muka berjumlah 19.200 tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya karena sudah terpakai sewa sebesar 3.200.000 jadi beban sewa bertambah dan sewa dibayar muka berkurang sebesar Rp 3.200.000. Contoh ketiga, pendapatan yang harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang harus diterima adalah apabila suatu pendapatan sudah menjadi hak perusahaan namun belum diterima, maka hak tersebut harus dicatat sebagai pendapatan pada periode tersebut. Contoh kasusnya atau contoh soalnya, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan yang berjumlah Rp 5.550. Jumlah ini belum termasuk yang terdapat pada neraca saldo. Sebenarnya sebesar Rp 15.600.000. Piutang pendapatan perusahaan. Jadi dicatat sebagai menambah piutang pendapatan dan pendapatan jasa sebesar Rp 16.150.000. 4. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima muka tidak boleh dicatat sebagai pendapatan namun sebagai utang sebab perusahaan belum merealisasikan pendapatan tersebut untuk apa jadi belum menjadi hak perusahaan. Contohnya saldo pendapatan diterima di muka berjumlah 10 juta dan sampai akhir periode perusahaan baru mengerjakan sebesar 2.600.000 jadi dicatat sebagai pendapatan. Sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 2.600.000. Artinya masih ada 7.400.000 yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Yang kelima, penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan harus dicatat sebagai pengakuan beban ekspresi atau beban penyusutan oleh perusahaan. Contohnya, informasi menunjukkan bahwa beban penyusutan atau depresiasi untuk periode Desember 2017 adalah sebesar 1.400.000. Jadi akan menambah beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan sebesar 1.400.000. Yang keenam, pemakaian perlengkapan atau perlengkapan yang tersisa. Perlengkapan adalah bahan-bahan yang dibeli untuk kepentingan operasi perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Perusahaan harus mencatat pemakaian perlengkapan atau dilakukan perhitungan fisik terhadap jumlah perlengkapan yang telah terpakai atau masih tersisa. Contohnya, saldo akun perlengkapan di neraca saldo sebesar 4.400.000 pada akhir periode informasi menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 2.700.000. Artinya, perusahaan telah melakukan pemakaian sebesar 4.400.000 kurang
2.700.000 sama dengan 1.700.000. Jadi dicatat menambah beban perlengkapan dan mengurangi perlengkapan sebesar 1.700.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai ayat jurnal penyesuaian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.